Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Matanga Bawa Channel. Selamat datang di Matanga Channel. Perkenalkan, Ana nama TAI. Nama lengkapnya Muhammad Sononur. Biasa orang-orang panggil TAI. Ana asli Gorontalo. Jadi channel ini akan membahas mengenai seputar wisata di Gorontalo atau semacamnya lah. Oke, Ana ini lahir di sini tepatnya 23 tahun yang lalu. Oke, di sebelah Pak Ana ini ada orang asli Jakarta tapi memang Ana keluarga sendiri. Kalau dibilang orang Jakarta sih enggak juga. Soalnya bapak orang Makassar, ibu orang Gorontalo asli. Terus nenek orang Bandung, masa kecil di Manado. Terus pas sudah gede baru Jakarta. Nah, sekarang fase dimana kita tinggal di Gorontalo. Gitu. Jadi penasaran nih mengenai Gorontalo ini ada apa aja sih? Kita bakal bahas di sini mengenai Gorontalo khususnya. Kayak pengungsi gitu ya, banyak pindah-pindahnya gitu ya. Iya sih. Bukan Iya. korban perang tuh. Enggak. Oh, Kita enggak dizolimi enggak. Oh, siap. Jadi untuk channel pertama ini orang mau bahas mengenai wisata-wisata di Gorontalo. Jadi kalau misalnya ngoni suka dengan orang video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk disclaimer aja di sini gue ngomong pakai bahasa Jakarta ya kan. Oh iyo, Nah, di sini pakai Gorontalo pakai Arab. Gorontalo Arab. Iya, anak Yolo. Mas, ngana ini mau pakai anak kita sama aja sebenarnya. Yang Sama penting aja. nyambung gitu ya. Nah, iya. Ngerti nggak? Ngerti. Oh, Arabnya iya. cuma anak ente doang. Oh sih. iya, nggak mahal gitu ya. Nah, iya di sini kita mau ngebahas mengenai wisata. Kenapa sih kita ngebahas mengenai wisata gitu segala macem? Kenapa? Karena itu yang paling diminati oleh semua orang. Jadi kalau misalnya kita ke jalan-jalan atau tidak mencoba sesuatu yang baru, itu kayaknya ada yang kurang hidup gitu. Iya sih. Karena kalau gimana ya? Kalau jujur sih ya, kalau gue sih ngelihatnya kayak setiap kita pergi kemana aja gitu, ke daerah mana aja, pasti yang harus kita yang pertanyaan besar itu adalah wisatanya itu ada apa aja. Oh iya. Iya. Oke, untuk yang nomor pertama apa nih kayak kira-kira ya? Oke, namanya bagus? Taman Laut Olele. Di situ daerah itu terletak di bagian timur Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Bone Bolango. Gorontalo itu tepatnya ada di Pulau Sulawesi. Jadi kalau misalnya orang mau tanya-tanya di mana tuh Gorontalo? Gorontalo di Sulawesi ya guys. Iya bener. Soalnya banyak yang itu loh pernah pengalaman tuh kalau Oh misalnya iya tanya. pernah. Jadi pengalaman gue gitu kan banyak nih yang gue juga yakin masih banyak banget yang belum tahu gitu di mana letak Gorontalo, karena waktu gue sama temen-temen gue pas ngobrol, mereka tahu nih gue orang Gorontalo. Terus tiba-tiba teman gue bilang, berarti lu pintar bahasa Jawa dong ya? Aduh, rasis banget ini, Jawa ya. Terus yang satu bilang, enggak, Gorontalo tuh di Sumatera. What? Ini orang nggak ada yang tahu Gorontalo apa gimana? Atau Gorontalo nggak terkenal gitu ya? Iya, mereka kenal, cuman nggak tahu tata letaknya itu di mana. Terus apa yang ada jawab? Bilang. Bro ada jawab? Bilang aja, oh di Sulawesi Utara tapi agak ke bawah dikit. Di Kalau bawah Manado mereka tahu Sulawesi Utara, cuman kalau Gorontalo masih belum tahu. Jadi Oke. Sulawesi Utara tapi ke bawah dikit itu Gorontalo. Oh siap. Oke. Di sini kita mau ngebahas Taman Olele dulu ya. Oke, Taman Olele. Oke, Taman Olele itu berada di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di Provinsi Gorontalo. Jadi kalau kita mau ke sana itu dari pusat kota Gorontalo sekitar 1,5 jam lah. Oh, 1,5 jam. Pernah ke sana? Oh pernah dong. Itu saya waktu ke sana itu tahun 2016 kalau nggak salah ya, 24 tahun yang lalu ya. Oh, udah 4 tahun yang lalu ya. Berarti dari pusat kota Gorontalo dia untuk mencapai ke Olele itu berapa jam tadi? 1,5 jam. 1,5 jam. Lumayan jauh sih, soalnya kena Jauh ya? ujung. Oh, terus harganya berapa untuk di sana? Oh, di sana itu kan kayak Taman Olele. Jadi itu beberapa destinasi di sana itu menyediakan seperti diving, ada snorkeling, bisa juga kita mancing keributan. Oh, mancing juga. Iya. Itu tapi pas diving dia dapat kartu kuning. Kartu kuning? Apa sih? Apa sih kartu kuning? Sliding, diving. Oh, siap. Iya, oke. Pantainya nggak dapat ya kan. Apa? Mesti kartu kuning apa?
Oh ya, tadi itu dia mau ngelucu ya, tapi aku yang kurang connect aja. Iya, kurang tahu. Kayak Neymar gitu ya, diving. Iya, Oke. diving. Kan ada yang dapat kartu kuning Oh, tuh. iya, kalau iya. ketahuan diving. Ah, Oh, jadi- ini diving ini laut. Iya, Diving oh, laut, diving menyelam. menyelam. Pernah menyelam? Pernah menyelam. Di mana? Di Menyelam dalam danau. Danau ya. Waktu itu di laut juga. Oh, di laut juga. Oke, ya. Masih belum tahu ngomong-ngomong ngomong lucu di mananya. Oke. Ini pembahasan yang paling absurd banget ya. Iya. Oke, di situ juga ada beberapa spot-spot untuk snorkeling diving itu beberapa ya. Jadi ada 2 titik. Yang pertama itu titik di mana kita itu bisa ngelihat ikan-ikan yang lucu-lucu. Itu pernah lihat ikan badut? Apa Nemo? Ah, Nemo. Oh, di sana ada Nemo. Oh, banyak. Oh, banyak. Keluarganya Nemo kan di sana kan banyak. Nemonya aja yang hilang. Oh, Nemonya. Ketemu Oh, sendiri bapaknya Australia. ada di sana, Bapaknya ada di sana. Oh, bapaknya ada di sana. Anaknya di Australia itu. Hmm. Di bawah burung. Oke. Ya. Di sana harganya berapa untuk Mereka nyewain perahu aja itu 500.000, 300 sampai 500.000. 300 sampai 500? Bisa 10 orang di dalam kapal. Oh, itu perahu ya, udah, kayak udah, ting-ting. udah include sama ini, udah include sama alat snorkeling. Oh iya, snorkeling. Tapi di luar diving ya. Kalau diving lain sewanya. Oh, lebih mahal pastinya. Lebih ya. mahal. Kalau diving itu hitungnya sekitar 300-400 per orang. Tapi orang lebih suka sih lebih ke snorkeling. Soalnya Lebih murah ya. lebih murah. Lebih murah, lebih iya sih benar juga. Terus di sana itu kalau misalnya kita nyelam itu pasti kita dikasih makanan ikan kayak biskuit. Kita nyemplung ikannya. Kalau misalnya kita pegang biskuit, kita buat apa? Kerumah gini, ikannya pada ngumpul. Ngapain itu? Hah? Menjadi keributan. Pancing keributan. Kan mereka makan. Oh, makan. Heeh. Oh, ngumpulnya makan, iya. Ya. Juga waktu saya ke sana itu sampai ngantri beberapa jam. Iya, orang petaninya banyak. Maksudnya petaninya kurang, bisa apa? Petani. Nelayan. Astagfirullah. Ngapain petani di laut? Ingatnya nasi doang soalnya. Oh iya cuy, ampun cuy. Aduh. Iya. Terus di sana juga itu ada El Salvador. Oh, El Salvador. Apa Oh. tuh El Salvador tuh, bro? Kayak rumahnya ini. Nggak tahu deh, binatang laut atau apa itu. Pokoknya dia yang paling terkenal di Olele itu. Jadi kalau kita untuk diving itu pasti ngelihat itu. Soalnya kan dia sekitar 15 meter dalam laut. Yang lama ya. Jadi kalau misalnya yang hobi diving, pas banget itu. Destinasi kedua ini apa deh? Pulau Saronde. Pertama gue jelasin dulu deh mengenai Pulau Saronde. Oh, iya, Pulau iya. Saronde itu tentunya dia ada di Provinsi Gorontalo. Jadi dia itu ada pesona alam dan juga budaya. Nah, pulau ini itu terletak di Teluk Kuandang Utara, Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi Terus kalau perairan- misalnya Hmm? akses ke sana itu berapa jam? Nah, akses ke sana Dari kota Gorontalo. sekitar 1 jam lebih sih. Kalau dari kota Gorontalo. Sama dong kayak Olele. Mirip-mirip. Oh, iya. Mirip-mirip. Cuman sekitar Ini baru ke daerah bibir pantainya atau sudah langsung ke pulaunya? Ini kan pulau. Ah. Jadi dari perjalanan darat dari kota Gorontalo itu tuh 1 jam. Itu pergi ke Kuandang. Nah, setelah itu tuh melakukan perjalanan laut. Jadi kita naik katinting. Itu tuh sekitar 1 jam. Wah, lama itu kita di atas kapal tuh lumayan lama. Mabuk ya? Tergantung sih. Kalau mabuk. Oh, iya. Pakai tobat. Beda. Oh iya. Pokoknya kalau di sana tuh enak banget. Pertama karena gimana ya? Karena kita tuh berasa kayak berada di pulau, terus di sana tuh pasirnya putih, airnya jernih. Wow. Terus di sana tuh ada juga cottage yang tempat-tempat. Kita juga bisa berenang di sana, berselancar, menyelam, snorkeling, ski air ya kan. Bisa tidur juga di sana. Bisa kita tidur-tiduran. Tidur di mana itu? Bisa pasang tenda ataupun di cottage. Kalau cottage-nya itu menurut info yang didapat itu tuh sekitar 150.000 gitu per malam. Wah, murah banget dong. Iya, murah banget kan. Oh, Saya juga iya. bingung segitu. Tapi lumayan murah banget kalau misalnya gitu. Nah, di Iya, Saronde juga itu tuh terkenal acara tahunannya, namanya itu Festival Saronde. Apa itu? Nah, itu tuh menurut info yang didapat sih dia ada perlombaan katinting, perahu-perahu kecil. Nah, kalau misalkan kita mau ke sana, itu harganya itu sekitar dari harga katintingnya itu 500.000. Itu untuk 10 orang dan itu udah pulang pergi loh. Bayangin kita naik katinting 1 jam pergi, pulang 1 jam,
kalau misalkan kita 500.000 isinya 10 orang, berarti itu sekitar Potongan 50.000 dong. 50.000. Wah, murah banget guys. Jadi Murah kalau banget. Heeh. Asalkan bawa 10 orang, jangan bawa 2 orang. Karena kurang. Karena uang nggak apa-apa sih kalau duitnya Jadi ada. 250.000 per orang gitu ya. 250.000 per orang. Oh, mungkin karena kalau ada penumpang lain jadi kita patungan aja sama Iya, penumpang lain. Nah, iya bisa. Nah, Cuman bisa. kita juga kalau sama penumpang lain kita tuh harus janjian juga, dia mau pulang jam berapa, kita juga pulang jam Oh berapa. iya, jangan sampai Iya. kita tidur di sana, mereka balik kita nggak diantar-antar pulang lagi. Nah, itu dia Aduh. kan. Nah, terus Bisa jadi penghuni nih. Nah, terus masuknya itu untuk masuk ke pulaunya itu harganya itu 25.000 per orang. 25.000. Iya, kalau nggak salah waktu itu kita Murah banget ya. 5.000, iya. Aduh, Lumayan sih. Itu dapat apa itu? Itu dapat masuk. ke Oh, dalam. masuk aja, masuk aja ke dalam. Nggak dapat makanan gitu, ada asmanan atau nasi kucing gitu ya. Bisa tambah 25.000, tapi beli dulu di restoran. Oh, siap. Luar Berarti di sana kota. juga ada namanya tempat-tempat makan kayak Ada restoran tempat kecil-kecil, makan, banyak yang betul, jualan betul. juga di sana. Terus kalau misalnya ini, kenapa Pulau Saronde jadi termasuk destinasi yang paling diinginkan di Gorontalo? Kalau menurut gue pribadi sih, karena pertama dia tuh udah terkenal banget gitu Pulau Saronde. Kayak gimana ya? Kayak misalkan gue sendiri menurut ke Gorontalo, Pulau Saronde. Nah, yang kedua, dia itu salah satu tempat snorkeling andalan di Gorontalo. Terus dia tempatnya itu mirip Maldives kata orang-orang karena pulaunya putih bersih, pantainya putih bersih. Terus lautannya berwarna biru. Pokoknya mirip-mirip kayak Maldives deh. Terus di situ bisa berkemah dan nginep di cottage. Jadi kayak kita bosen gitu ya kan, melihat kota yang penuh hiruk pikuk. Pergilah ke sana. Ngapain? Melepas penat. Oh, siap. Untuk yang ketiga, itu kira-kira ada apa lagi sih? Oh iya, ada juga namanya Pantai Kurinei. Yang Naruto. oh, itu Kurinei, itu yang kayak kunai. Oh, Kunai. Kunai. Beda, beda. Kunai. Oke. Beda ya, iya. Nah, gimana tuh Pantai Kurinai? Oh, Pantai Kurinei itu lumayan the best lah. Soalnya di sana itu kalau buat photoshoot atau kita hunting itu pasti di sana jadi destinasinya. Kenapa tuh? Jernih pantainya, pasirnya juga putih banget. Dia kalau dari kota Gorontalo itu berapa menit? Setengah jam kayak. Oh, lebih deket dari kedua tadi ya. Oh iya, itu. Terus harganya berapa kalau masuk ke sana? Oh, tadi berapa tadi yang kalau Tadi Saronde dia- 25 ya? 25.000 ya? Iya, Kalau 25.000 Nah, masuk. Berarti dibagi 5 tadi. Jadi uang parkir aja 5. 5.000. 5.000. Oh, 5.000. Jadi kalian hanya bayar uang 5.000, kalian bisa masuk di Pantai Kurinei. Bayar parkir doang. Oh, bayar parkir doang. Nah, mahal kan? Oh. Murah dong. Oh harganya. siap, murah. Tapi murah nggak murahan juga. Iya. Di sana banyak karang. Lumayan, tapi di bagian agak dalam gitu kayak dia 10 meter lah dari bibir pantai. Oh. Jadi kalau untuk berjemur atau kita main-main pasir, kayaknya nggak usah sampai di bibir dalam itu. Tadi bilang berjemur. Orang Gorontalo ada yang suka berjemur. Oh, kayaknya memang suka jemur dari bayi disujemur. Jadi jangan terkira ya. Jadi kalau orang Gorontalo ini kayak kulit saya ini lumayan lah eksotis. 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 Itu yang disukain bule-bule malah. Oh iya. Kenapa sih Kurinai ini atau Pantai Kurinai itu tuh dia tuh sampai masuk ke daftar ini? Kenapa? Karena banyak kaula-kaula muda di Gorontalo sukanya ke sana, di samping aksesnya dekat, Iya. murah juga untuk masuk, dan jadi sebagai kalau misalnya kita itu melepas penat itu ke sana aja lebih bagus. Maksudnya kayak deket banget gitu ya? Deket Nggak usah banget, mahal-mahal iya, banget. setengah jam doang dari kota Gorontalo. Tapi kalau kita untuk sekedar nongkrong aja, orang biasa kan nongkrong di kafe, ini nongkrongnya di pantai. Mantap, emang. Iyalah. Jarang-jarang di Jakarta dong. Iya. Nongkrong di mana? Di pantai. Bukan Ancol dong. Jarang. Kecuali orang Ancol dong. Iya sih, Ancol bisa sih. Cuman orang ngapain nongkrong jauh ke Ancol ya kan? Siapa tahu rumahnya dekat Ancol kan Oh, aja. bisa. Tapi Ancol kan masuk bayar. Bayarnya berapa? Bayar. Mahal ya? saya. Mahal ya? Nggak tahu sih, lupa juga. Oh. Udah lama banget soalnya. Oh, siap. Soalnya nggak ada yang mau diajak juga ke sana. Oh iya. Ya. Itu mereka nongkrong tuh nggak pulang. Rumahnya di situ. Enggak, maksudnya dia nongkrong dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Oh, pengangguran. Wah.
Tapi kalau dilihat dari ketiga ini, kalau misalkan tadi Olele sama Saronde mungkin lebih ke keluargaan kali ya. Iya. Jadi kayak misalkan rekreasi bareng keluarga atau pengen nginep ke sana. Kalau Kuri ini kayak tempat hangout aja gitu. Hangout aja, jadi kalau misalnya kita suka, ya pergi aja. Kalau misalnya gabut atau apa, Langsung ke sana langsung gitu. ke sana.